Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bagian yang kedua. Bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin atau Hizbullah. Dan ketika melawan penjajah Jepang, beliau juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Dan kemudian tahun 1914 Masehi, beliau mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Dan selanjutnya, pada tahun 1916 Masehi, juga beliau mendirikan organisasi pemuda Islam yang bernama Nahdlatul Wathon, yang kemudian pada tahun 1926 Masehi, beliau menjadi ketua tim Komite Hijaz. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Dengan adanya dua badan, yakni Surya dan Tanfidiyah, sebagai usaha pemersatu kalangan dari kaum muda dan kaum tua. Dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, yang khususnya di lingkungan para Nahdliyin. Dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dan beliau merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam beragama, terutama kebebasan berpikir serta berpendapat. Oleh sebab itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi atau pergolakan pemikiran yang berada di kota Surabaya, yakni pada tahun 1914 Masehi. Dan mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Akan tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang lebih luas. Oleh sebab itu, dalam waktu yang sangat singkat, kelompok ini menjadi sangat populer serta menarik perhatian di kalangan pemuda. Dan banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu, yakni untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap sangat penting. Dan Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren, dan juga beliau juga menjadi ajang komunikasi serta forum saling tukar informasi antar tokoh nasional, dan sekaligus sebagai jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung
pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten Surabaya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur, yakni menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, dan mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada tahun 1916 Masehi. Dari organisasi inilah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Dan di antara ulama yang berhimpun itu ialah Kiai Haji Bisri Samsuri, yakni berasal dari kota Jombang, dan kemudian Kiai Abdul Halim yang berasal dari Cirebon, dan Kiai Alwi Abdul Aziz serta Kiai Maksum Lasem, dan juga Kiai Khalil yang berasal dari Rembang. Dalam kebebasan berpikir yang dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan membentuk Taswirul Afkar merupakan warisan terpentingnya kepada kaum muslimin Indonesia. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dapat dijalankan dalam nuansa keberagamaan yang sangat kental. Dan prinsip kebebasan berpikir tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seseorang muslim. Dengan prinsip kebebasan berpikir, kaum muslim justru akan mampu memecahkan problema sosial kemasyarakatan dengan pisau analisis keislaman. Demikianlah kisah tentang mengenal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kedua.